A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, pada hari ini kita membahas yaitu surat An-Nasr, yaitu surat ke-110. Sebelumnya kita bahas asbun nuzul surat ini. Surat ini satu-satunya surat yang turun yang paling lengkap. Setelah itu ada ayat mengenai riba. Nabi setelah Haji Wada, surat ini turun seminggu setelah Haji Wada. Nabi hidup 80 hari setelah Haji Wada. Nah, seminggu setelah Haji Wada ini turun surat An-Nasr, yang artinya kira-kira seperti ini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, dan memohon maaflah kepadanya, karena Dia penerima taubat. Nah, kita bahas juga sunnah Nabi. Di sini kita harus merubah bacaan-bacaan sholat kita, karena Nabi merubahnya, nggak ada mengamalkannya. Kita baca dulu sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Nabi berzikir. Saya bacakan yang artinya kira-kira seperti ini. Dalam riwayat lain yang juga dikeluarkan oleh Muslim, saya ambil baca dari buku Imam An-Nawawi, yaitu bukunya Radio Solihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan, Maha suci Allah, saya memujinya, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maha suci Allah, saya memujinya, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aisyah berkata, saya bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat engkau memperbanyak bacaan Maha suci Allah, saya memujinya, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maka beliau bersabda, Rabbku telah memberitahukan kepadaku, saya akan melihat suatu tanda untuk umatku. Apabila saya melihatnya, maka aku memperbanyak bacaan Maha suci Allah, saya memujinya, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dan sekarang saya telah melihat
tanda-tanda tersebut, yaitu ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Inilah pembebasan kota Mekah. Serta dan kamu telah melihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Di sini kita melihat Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Dia sudah melihat suatu tanda, ya kan? Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, suatu tanda, ya, yaitu tandanya, dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Jadi pada waktu Nabi tersebut, setelah turun surat tersebut, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, kita lihat zaman sekarang, setelah peristiwa 911 tersebut, pesawat nabrak gedung WTC tersebut, nanti kita bahas mengenai ini berhubungan dengan fitnah. Sebelum, kata Nabi, sebelum kiamat datang akan timbul fitnah besar. Nah, itulah fitnah besar itu peristiwa 911. Peristiwa 911 tersebut itu berhubungan dengan Dajjal. Nah, pada waktu itu dan pada waktu saat sekarang, pada waktu zaman Nabi dan pada waktu zaman sekarang, orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah di seluruh dunia. Bahkan di Amerika, bahkan di Inggris, gereja yang banyaknya 500 gereja dijadikan masjid. Dibeli oleh umat Islam dan dijadikan masjid. Ya kan? Seluruh dunia, di Argentina, di Brazil, semua orang masuk Islam, di Jepang. Jadi konteksnya, hubungannya sama pada waktu zaman Nabi dan zaman sekarang. Maka seharusnya kita beribadah itu menurut konteks. Kita contohkan satu. Kalau kita mau sholat maghrib, kita itu sholatnya pada waktu maghrib. Kalau kita sholat subuh, kita sholatnya pada waktu subuh. Tidak bisa kita laksanakan sholat subuh itu pada waktu duha. Itu tidak menurut konteks lagi, tidak ada hubungannya. Sholat duha pada waktu duha, sholat tahajud pada waktu tahajud, waktu tengah malam, ada waktunya. Setiap ibadah itu ada waktunya, ada konteksnya, ada hubungannya. Berdoa pun begitu. Masuk ke WC, kita pakai kaki kiri, doanya juga ada. Keluarnya pakai kaki kanan, doanya juga ada. Masuk ke masjid, doanya juga ada. Keluar dari masjid juga doanya ada juga. Memakai kaki kiri, masuk memakai kaki kanan. Semuanya ada konteksnya, ada hubungannya. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita, itu ajaran Nabi semua. Nah, pada waktu sekarang, setelah turun perintah Allah itu, dan Allah sudah menunjukkannya kepada kami bahwa sudah berbondong-bondong manusia masuk ke agama Allah. Maka pada waktu sholat, Nabi mengajarkan kita, bacalah surat ini. Saya lanjutkan sunnah Nabi berikutnya dari Aisyah. Dia berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat setelah turunnya ayat kepada beliau, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Surat An-Nasr surat ke-110 ayat pertama. Melainkan dalam sholatnya beliau membaca, Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan saya memujimu, ya Allah ampunilah aku. Ya kan? Yang Arabnya Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya kan? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maksudnya kita baca surat An-Nasr tersebut lengkap setelah baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kita baca surat An-Nasr. Setelah itu kan di surat itu kita disuruh berzikir, ya kan? Ya, kita disuruh berzikir, memuji Allah dan memohon maaf kepadanya dan bertobat kepadanya. Ya. Kami ulangi, setelah kita baca Al-Fatihah pada rakaat pertama atau rakaat kedua, kita baca surat An-Nasr, terus kita disuruh berzikir, lalu kita berzikir. Zikirnya Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yang artinya kira-kira seperti ini. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan saya memujimu, ya Allah ampunilah aku. Dan sunnah Nabi berikutnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, bacaannya Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang artinya kira-kira seperti ini. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan saya memujimu, ya Allah ampunilah aku. Beliau mengamalkan apa yang diperintahkan kepada beliau dalam Al-Quran. Nabi pun mengamalkan, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Ya kan? Saya ulangi Bapak Ibu. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya. Memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya. Nabi memperbanyak. Ya. Maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan saya memujimu, ya Allah ampunilah aku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nabi pun mengamalkannya Bapak Ibu. Maka rubahlah bacaan ruku dan sujud kita. Karena apa? Allah sudah melihatkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya tadi? Di depan kita udah bahas. Itu berbondong-bondong manusia masuk ke agama Allah. Ya kan? Berbondong-bondong manusia masuk ke agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya. Kita disuruh berzikir. Bacalah pada waktu ruku dan sujud. Ini sahih. Sahih banget. Sunnah Nabi ini sangat penting sekali, dan Nabi mengamalkannya. Kenapa kita tidak? Kita akan memohon maaf pada saat ini. Kita waktunya memohon maaf kepada Allah dan bertobat kepadanya, memuji Dia, karena Dia sudah banyak memasukkan manusia ke agama Allah.
Jadi pada saat sekarang dan pada saat Nabi itu, hidayah itu turun. Setelah peristiwa 911 tersebut, hidayah itu turun ke bumi ini. Sampai sekarang, entah sampai kapan. Saya yakin ada waktunya akan habis hidayah itu. Pada saat sekarang, kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Karena hidayah itu turun. Sekurang-kurangnya kita berzikir selalu, berzikir, dan selalu berzikir. Kerja kita, ke pasar kita, memasak kita, ibu-ibu, sambil berzikir. Zikirnya tadi kita bahas yang pertama tadi, ya kan? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu zikirnya. Kalau belum jelas banget, cari buku Riyadus Salihin Imam Nawawi. Riyadus Salihin Imam Nawawi. Pada pada halaman 96, ya kan, cetakan bukunya Pustaka Arafah. Nah, pada halaman 97. Nabi saja mengamalkan, kenapa kita tidak? Baik bacaan sholatnya setelah Fatihah, baca surah An-Nasr tadi, ya kan, lengkap, dan lakukan zikir setelah itu, ya kan, zikirnya, ya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ruku dan sujudnya kita baca sebanyak-banyaknya, bukan hanya 3 kali. Nabi membacanya banyak-banyak. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya kan? Ruku dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ruku dan sujudnya, Nabi memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya. Sedangkan zikirnya setelah sholat, kita mau masak tadi, kita pergi ke sekolah, kita pergi kerja, kita bekerja, zikirin sebanyak-banyaknya. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu zikirnya. Nabi saja mengamalkan, kenapa kita tidak? Ya kan? Diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi itu akhir-akhir hayatnya tinggal sama Aisyah. Makanya akhir-akhir hayatnya itu banyak sunah-sunah Nabi yang diucapkan oleh Aisyah. Ya kan? Nabi aja mengamalkan, kenapa kita tidak? Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya tadi itu berbondong-bondong manusia masuk ke agama Allah, berbondong-bondong, tidak 1 2, banyak. Di Indonesia aja banyak orang masuk agama Islam. Begitu Allah memenangkan agama ini, itu tandanya. Tanda pada zaman Nabi dan tanda zaman sekarang itu kelihatan nyata, kelihatan. Kenapa kita tidak mengamalkannya? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Alangkah dahsyat sekali dosa kita. Ya, insya Allah Allah akan kasih hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang mendengar dakwah kita ini, sampaikan pula. Kopi ini kirim ke teman-teman, kirimlah ke grup. Insya Allah Allah akan mengasih hidayah pada kita. Ini pada waktunya saat sekarang kita berubah. Lupakanlah masalah dunia, ya kan? Nabi pun mengamalkannya, ya
Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.